Namanya Butet Kiri Rajasa. Saya itu nunggu-nunggu kapan Rocky memberi komando revolusi. Cangkeman tok. Asu. Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan membagikan sebuah tayangan kembali dari channelnya Pak Mahfud MD Official, yaitu Reformasi Jilid 2. Kalian tahu bintang tamunya kan? Tio, Rocky Gerung, dan juga ada Oki, satu lagi gue nggak terlalu kenal lah, tapi beliau itu udah tokoh pintar lah ya, orang pintar pastinya dibandingin gue. Dah, nggak usah berlama-lama, kita simak aja bagaimana menurut kalian. Silakan nilai, let's go, kita play. Pak Mahfud silakan Pak. Saya kira saya dan Mas Ari Yusuf Amir tadi ya saling menggarisbawahi. Tadi saya katakan ini negara kita ini ya terancam untuk menjadi negara gagal, bahkan mungkin mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mungkin ya hancur gitu, berantakan lah sebagai sebuah negara yang berdaulat dan mempunyai hukum yang efektif. Sama itu pengalaman Ari Yusuf Amir di lapangan itu begitu. Pengadilannya seperti sandiwara, seperti sudah di setel semuanya gitu, sehingga kita lalu sebenarnya sudah mulai masuk ke arah disobedience sekarang, bukan hanya distrust. Kalau distrust saya kira sudah cukup meluas ya, tetapi disobedience sudah mulai muncul di mana-mana dalam bentuk perlawanan terbuka terhadap proses-proses peradilan. Nah, ini yang berbahaya kalau orang terus membangkang terhadap putusan pengadilan. Lalu apa yang bisa mengendalikan kehidupan kita sebagai bangsa kalau hukum sudah tidak bisa lagi mengatur atau menjamin ketertiban kita di dalam hidup bernegara? Oleh sebab itu yaitu perlu kita ini semua sekarang mari kembali ke ya dulu tadi Mas Rocky bilang seharusnya kan revolusi tapi diperhalus menjadi reformasi. Ya sih itu yang disepakati, mari reformasi gitu. Karena dulu orang agak takut kalau revolusi itu bisa hancur. Tapi kalau evolusi tidak ada gunanya katanya, maka kita pilih reformasi kan gitu. Dan reformasi kalau dilaksanakan sesuai amanat-amanatnya itu ya bisa maju sebenarnya. Tapi sekarang terjadi kemunduran kembali ke cara-cara yang dulu, terutama cara berhukum menurut saya sudah kembali seperti dulu lagi. Hukum positivistik, instrumentalistik itu sekarang sedang menggila di mana-mana gitu. Itu aja Mas dari saya. Itu pernyataan di akhir saya kira dari Pak Mahfud. Saya lanjut ke Bung Rocky. Tadi Pak Mahfud mengatakan kita harus terus meneruskan reformasi. Tapi lalu tadi Mas Ari Juto mengatakan sekarang terjadi pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi kalau nggak salah. Gimana kita masuk ke era sekarang menangani itu, Mas Rocky? Ya kita bikin analisis dan kita ucapkan ulang apa yang ada di koran hari-hari. Ngapain coba? Bosen saya dengar itu. Semua ada di koran. Intinya kita menyesalkan kenapa gagasan awal revolusi itu dibatalkan oleh keraguan-raguan kita untuk melangkah satu kali dari sistem otoriter pergi pada demokrasi. Kan itu. Jadi ada fiksasi di kepala kita. Apa yang mendorong kita? Nggak ada. Dia oposisi. Iya, oposisi artinya berdiri di kiri. Dan nggak ada yang mau berdiri di kiri. You duel dengan argumen tuh. Coba bikin blok politik kiri coba. Takut. Baca Tan Malaka. Masuk kafe pakai La Sportiva. Padahal nggak pernah naik gunung. Pamer-pamer La Sportiva. Akibatnya kafenya dikasih pasir, kerikil supaya kelihatannya itu sepatunya berguna kan. Jadi mental block itu ada di kita itu. Sejarawan, analis politik mengucapkan ulang apa yang ada di koran. Marah ke segala arah artinya marah tanpa arah. Kalau mau marah bikin blok politik kiri. Baik, kita ketemu malam ini paling tidak untuk menyatukan keresahan,
menyatukan kegelisahan, menyatukan bahwa Indonesia ini harus diselamatkan. Dengan kata lain, sudah tidak ada harapan dengan pemerintah. Kita sudah tidak bisa lagi, sudah hampir 2 tahun, belum ada tanda-tanda di semua aspek membaik. Hukum makin otoriter, disalahgunakan, dimanipulasi, ekonomi ambruk, kehidupan sosial saya lihat juga tidak makin kohesif, makin tertata gitu ya, dan seterusnya. Lalu kita berkumpul hari ini karena kita masih punya harapan agar Indonesia ini kita selamatkan dari situasi ini. Oleh sebab itu, ya kita bukan sia-sia untuk bertemu dalam satu forum kecil atau besar, dimanapun. Karena ini kita sedang mengakumulasikan, meninggikan kapital untuk melakukan kalkulasi-kalkulasi bagi kepentingan membangun Indonesia yang lebih baik. Apakah bentuknya revolusi atau kata Rocky tadi melakukan ya bikin blok oposisi. Ya sekarang ini barangkali kita ini sebetulnya secara tidak sadar meskipun tidak dideklarasikan kita sedang membangun blok itu. Geser sekarang ke Tio. Silakan Tio. Sejak Prabowo Gibran terpilih, rasanya kita sudah tidak lagi punya harapan pada reformasi. Karena sejak Prabowo Gibran terpilih, sejatinya reformasi telah mati. Dan jangan pernah kita mungkin berharap, mana mungkin kita berharap, akan ada penegakan hukum atas pelanggar HAM ketika yang pertama akan dipanggil oleh penegak HAM adalah presiden kita hari ini. Jadi kita berhadapan pada situasi di mana kemampatan dan harapan itu tidak bisa ada lagi. Jadi kemampatan terjadi, harapan tak ada lagi. Tio nih, naikin 1 oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan 1 oktav. Oke. Mari kita pandang ke depan. Apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Situasi hari ini, tadi sudah disebutkan, ada pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi. Krisis politik itu ditandai dengan pemilu tidak demokratis, lembaga negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus ketidakpercayaan publik pada pengelola negara. Dan itu semua sudah terjadi. Kita menunggu satu hal untuk sampai pada puncaknya, yaitu krisis ekonomi. Kita sudah rasakan bahwa krisis ekonomi sudah masuk pada fase takbiratul ihram. Sudah masuk pada rakaat pertama. Ditandai dengan dolar yang naik, yang tidak dipahami oleh negara, pengelola negara, bahwa itu adalah tanda-tanda betapa gagalnya ia dalam mengelola ekonomi kita. Prabowo boleh bangga pada MBG, tapi kita cek fakta di lapangan bahwa ide soal MBG tidak pernah terjadi hari ini. Ide soal multiplier effect tidak terjadi hari ini. Saya rasa momentum kita untuk menyempurnakan gerakan ada di depan mata. Dan itu memang dimulai dari pengkonsolidasian ide kita tentang kenapa perubahan itu harus ada. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto dalam 32 tahun itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah lakukan kesalahan. Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan, tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan kita hentikan Prabowo Gibran? Terima kasih. Tepuk tangan Tio Ardianto. Oki, terakhir. Oke, terima kasih. Tadi jadi tadi saya sudah sampaikan di awal reformasi sudah mati. Jadi bagi saya acara hari ini bukan berpikir bagaimana melanjutkan reformasi, tapi bagaimana kita memulai yang baru. Dan di sini memang saya setuju blok kiri tadi, dan itu sebenarnya Pak Rocky, saya sedang melakukan itu, gitu kan? Kita semua sedang melakukan itu. Dari berbagai daerah saya datang ke kabupaten-kabupaten, kota kecil, dari kota ke kota ketemu anak muda, diskusi, membangun argumentasi, berpikir, berpolitik dengan argumentasi kata Pak Rocky. Tapi kita harus memulai gitu. Jadi Pak Rocky yang tadi disampaikan Pak Rocky, masalahnya adalah dia tidak memberitahu kita mulainya dari mana gitu kan.
membentuk blok kirinya itu mulainya dari mana nih? Kalau dari saya yang paling konkret adalah sekarang saya sedang bekerja membangun itu melalui kerja-kerja kebudayaan. Saya datang ke berbagai daerah, saya bertemu dengan anak-anak muda, saya datang ke teman-teman kita yang ditangkap polisi, ribuan orang itu dijadikan tersangka karena demonstrasi, kita bantu, kita advokasi. Lalu kita ajak semuanya untuk bersama-sama. Saya tidak lagi berpikir soal menurunkan Prabowo Gibran, tapi saya berpikir paling tidak di pemilu mendatang kita tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Kita harus reclaim lagi, kita bangun lagi. Jadi reformasi sudah mati. Batasnya Mei 2026 ini kita hanya akan menjadikan 98 sebagai pelajaran dan kita kemudian membuat model, membuat strategi yang lebih baik untuk kedepannya nanti. Begitu saja dari saya. Terima Tepuk kasih. tangan untuk semua bicara. Saya persilakan sekarang panggungnya kepada Mas Butet Kartarajasa untuk tampil di depan kita. Mas Butet. Namanya Butet Kiri Rajasa. Saya itu nunggu-nunggu kapan Rocky memberi komando revolusi. Cangkeman tok. Asu. Saya tidak akan main monolog. Karena itu kalau main monolog kan mengingatkan 98 ya. Tapi saya mau merespon profesor kita yang kinyis-kinyis ini. Tadi kan ini menyatukan keresahan bersama. Jadi kalau saya baca puisi, sebenarnya puisi ini juga keresahan kita bersama yang saya rasakan terutama. Ini saya tulis 13 Mei. 13 Mei ya Rizal ya. Pada waktu Pak Mahfud ulang tahun. Sebagai kado ulang tahun. Tempo hari cuma didengarkan oleh sedikit orang. Hari ini saya akan baca puisi didengarkan begitu banyak energi untuk saya. Jadi semakin mantep kalau nanti Rocky sudah mengkomando revolusi, puisi ini menyempurnakan keresahan kita bersama. Revolusi. Jadi puisi ini judulnya Puisi Jika. Jika hanya kejahatan yang menggumpal dalam pikiran, maka setiap hembusan nafasku adalah pisau yang membunuh segala makhluk. Jika yang menyebabkan aku bertakhta hanya siasat dan akal-akalan, maka ketika berkuasa aku konsisten plonga-plongo, tak tahu mau bicara apa. Jika cuma senapan yang membuat aku berwibawa, maka aku hanya bisa memberondongkan peluru supaya tetap berwibawa. Jika kegagahan terlihat genit dan melambai, maka hanya pria kemayu kuutamakan menguji kejantananku. Ngerti karepe ta? Ora ngerti ya goblok permanen. Jika terlalu lama digigit kelaparan karena tiada ruang dan kesempatan perampokan, maka kuciptakan ruang-ruang supaya mereka mudah lakukan penjarahan. Jika aku senantiasa dahaga tambang nikel, tambang timah dan batu bara, maka ku rancang undang-undang yang bikin kenyang makan aneka tambang mineral dan semua pertambangan. Jika para pemimpin tidak malu-malu merampok dengan kedok pemberian gizi dan membangun koperasi, maka sesungguhnya
para pemimpin sedang menyiapkan diri di gulung zaman dan mengonggok di dalam bui. Jika setoran pajak rakyat untuk pesta ulang tahun penguasa dan peliharaannya, maka rakyat akan mengirim doa agar para penguasa terjungkal sebelum tiba waktunya. Insya Allah. Jika aku meneguk keringat rakyat dan menikmati jerit rakyat yang kelaparan, maka sesungguhnya aku sedang menunggu amuk rakyat merajam nasibku. Jika hukum kujadikan bola pingpong untuk mainan, maka pada saatnya hukum akan menggorok leherku dan tamatlah riwayatku. Jika atas nama kekuasaan aku membungkam kebebasan berpikir dan berpendapat, maka aku akan sirna diserang suara-suara bisu yang cerdas dan mematikan. Dan itu adalah suara kalian semua. Jika pendidikan kuhancur leburkan karena dana pendidikan kusiapkan untuk bikin tai, maka orang-orang pintar di masa depan akan melumatkan aku ke dalam septic tank sebagai tinja. Jika aku mencuri berkedok koperasi, maka ketika topengku terbuka, tampak wajahku penuh darah dan nanah. Yogyakarta, 13 Mei 2026. Jadi ini dibaca pas ulang tahun Pak Mahfud, saya bisa rada tenang. Karena mendadak kan saya akan merasa GR di-backingi Pak Mahfud. Sekarang saya bicara di kampus UII. Nah, paling tidak kalau ada apa-apa dengan saya, lawyer-lawyer alumni UII jadi pembela saya gratisan. Oke, Prof, selamat ya. Oke, terima kasih. Puisinya tetap saya bawa pulang aja karena ini nanti pas aksi Kemisan tanggal 23 Mei di titik 0 akan saya bacakan lagi bersama kawan-kawan aksi Kemisan. Terima kasih, sampai ketemu. Ya begitulah ya Sob ya. Tadi apa kata orang-orang pintar yang menurut gua jiwanya, pemikirannya sangat kritis dan perlu mendapatkan perhatian. Ya, tapi jangan sampai nggulingin pemerintah juga dong ya. Jika tadi dibilang Pak Butet, jika memang pemerintahan ini ke depannya lebih baik dari pemerintahan sebelum-sebelumnya, bagaimana? Dan jika ke depannya reformasi jadi lebih baik, bagaimana? Dan jika ekonomi Republik kita justru lebih baik di zaman Prabowo Gibran, itu bagaimana? Kalau kita berbicara jika, tentu saja bisa dilihat dari indikasinya, indikasi-indikasi yang ada ya, bagaimana hasil kinerja dan lain-lain dari pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.